semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang diambilkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 191, bait pertama dan kedua, Tuhan memanggil datang segera. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait pertama dan kedua.
perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, dengan berkaca pada firman Tuhan ini nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, seraya bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Seiring dengan itu mari kita angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan kedua. Kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25 yang demikian firman-Nya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Petunjuk baru diambilkan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ketiga yang demikian firman-Nya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan.
kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14, kita pujikan 2 kali. Diundang bangkit berdiri. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih segala kasih karunia Bapa
yang boleh kami terima sepanjang hari. Terima kasih Engkau boleh tuntun dan kumpulkan kami di rumah ibadah ini. Di dalam roh dan kebenaran kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu karena ingat akan firman-Mu supaya kami mengingat dan menguruskan hari Sabat-Mu. Berkatilah kami di dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapak, kami bersyukur atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami sehingga keadaan umat manusia di dunia ini semakin baik dan kami boleh sudah berada pada situasi yang bukan kedaruratan global lagi. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang menyertai usaha-usaha kami untuk memulihkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami sehingga kami dapat menyatakan syukur kami melalui sikap hidup kami yang baik, yang bisa memelihara kehidupan ini dengan kehidupan yang tertib, sebagaimana seharusnya yang kami lakukan di dalam situasi seperti sekarang ini. Bapa, karena itu juga Bapa berkati dalam situasi yang khusus sekarang ini bagi para pemerintah, di mana berada, lembaga-lembaga terkait dan setiap yang terlibat, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang tepat untuk situasi pada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang semakin baik ini, ada saudara-saudara kami yang berada di dalam situasi yang lebih sulit karena bencana alam, karena kecelakaan, karena sakit penyakit, karena kelaparan, kemiskinan, peperangan, konflik, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun, kira Bapa berkati. Melalui tangan-tangan yang bekerja, Tuhan menyatakan kasih setia-Nya. Melalui kami semua, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk mengulurkan tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan dimanapun berada. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bulular ini Bapa. Kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai sekarang ini. Biarlah kami boleh menyatakan syukur kami yang kami wujudkan di dalam kehidupan bersama keluarga besar jemaat GKJ Bulular, yang kami wujudkan di dalam persekutuan dan kasih sayang kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan segenap unsur jemaat-Mu di GKJ Bulular ini, dari anak-anak sampai dengan orang tua, dari setiap warga jemaat sampai dengan para pelayan Tuhan. Bapa berkati, sehingga melalui keluarga besar di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Saya berdoa untuk setiap pergumulan warga gereja, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan karena pekerjaan, karena studi, karena jodoh, pergumulan apapun saja. Bapak berkati dalam setiap pergumulannya, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang baik bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam pergumulan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Ayat nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita akan memuji Tuhan dari PKJ 149,
bait 1 sampai dengan 3. Persembahan akan diiringi dengan musik saja. Bait yang ketiga akan kita pujikan sambil berdiri. Mari kita pujikan bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan pujikan bait yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu baik di dalam semua kegiatan kami pada hari ini.
Kami semua sangat senang dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu sepanjang ibadah ini. Bapa yang di surga, kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kami mau memberikan persembahan sebagai perwujudan syukur atas segala berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima, dan biarlah ini menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Kami sangat yakin bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami anak-anak-Mu. Bapa yang di surga, kami akan segera mengikuti atau mendengarkan firman, sertailah kami, dan kami Tuhan akan memohon, Tuhan akan memberikan kami selalu. Semoga Engkau membantu kami semua akan semua perintah-Mu, sehingga saat kami di luar tempat ibadah, kami dapat menjadi domba yang baik, yang dipelihara oleh gembala yang luar biasa. Ya Tuhan Allah kami, berkat dan kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan kekuatan bagi Allah kami untuk selama-lamanya melalui Yesus Kristus. Tak lupa Tuhan, kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah diselamatkan oleh kasih setianya. Nah, tentu kalau kita selamat dari sesuatu yang akan menimpa kita, kita ini menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita selamat. Atau yang lebih pendek lagi, ya selamat begitu. Mungkin karena diselamatkan dari kecelakaan, mungkin karena diselamatkan dari mara bahaya yang menghadang kita, mungkin diselamatkan dari pandemi. Nah, saudara, kalau berbicara tentang pandemi, per 5 Mei kemarin itu Dirjen WHO, itu Dirjen Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa COVID-19 sudah tidak lagi dinyatakan sebagai kedaruratan global. Nah, tetapi tentu bukan berarti ancaman kesehatan global itu tidak ada, ya tetap masih ada ancaman kesehatan global. Tetapi sudah 15 kali mengadakan pertemuan dan akhirnya kemudian diputuskan bahwa kedaruratan global itu tidak ada. Tujuannya supaya kita bisa membangun kehidupan kemanusiaan tidak lagi terpaku pada satu hal ini. Nah, tentu diperlukan kebijakan-kebijakan baru di dalam menghadapi bahwa COVID-19 sudah bukan lagi kedaruratan global. Nah, sambil menunggu kebijakan-kebijakan yang yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan ya? Ya idealnya itu kalau orang yang sakit itu menggunakan masker, tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Terawan pada waktu itu, orang yang sakit itu sebaiknya yang menggunakan masker ya, tapi pada umumnya itu orang itu tidak tertib, sudah tahu sakit, nggak mau istirahat, nggak mau pakai masker, ya, menulari dan tertular. Ini salah satu yang diingatkan oleh Dirjen WHO itu adalah jangan sampai menulari dan tertular, karena masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan secara signifikan lagi, dan kalau itu terjadi maka tidak akan ragu-ragu lagi dinyatakan sebagai kedaruratan global lagi. Nah, tetapi puji syukur bahwa kita berada di dalam situasi yang lebih baik sekarang ini, dan mari kita di dalam situasi yang seperti sekarang ini ya kita sendiri yang menjaga diri kita masing-masing. Sambil bersyukur kepada Tuhan, selama pada situasi yang sulit ini kita tetap berada di dalam keadaan yang selamat. Nah, tetapi tentu keselamatan itu tidak hanya keselamatan ketika kita di dunia ini, tetapi juga sesudah kita tidak hidup di dunia ini. Sebagai contoh itu ada, kita tentu mengenal tokoh Stefanus. Tokoh yang masa pelayanannya itu sangat singkat. Baru saja dia diangkat menjadi diaken,
Kemudian karena banyak orang yang tidak suka dengan pelayanannya, itu kemudian kepada dia dituduhkan bahwa dia menghujat Allah, dan dia dihukum mati dengan dirajam batu. Apakah itu berarti bahwa Stefanus itu tidak selamat? Ya, ini justru mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu tidak hanya selama kita hidup di dunia, tetapi sesudah tidak hidup di dunia ini pun keselamatan kita ditanggung oleh Tuhan. Hari ini dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus sekarang pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Selama ia hidup di dunia, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan dari Bapa. Apa itu? Ya, pekerjaan karya keselamatan. Manusia itu perlu diselamatkan karena manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu kita sekarang berada di dalam situasi dan kondisi sekarang ini di sini sebagai murid-murid Tuhan. Ini juga dipanggil untuk melakukan karya yang telah diawali oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 12 katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita sambil meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu seharusnya adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa di dunia ini. Apa? Keselamatan. Bukan kita yang menyelamatkan tentu saja, tetapi pewarta keselamatan itu menjadi pekerjaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah. Nah, karena itu mari kita selalu menyatakan di dalam doa-doa kita agar Tuhan menolong. Memang ada kemungkinan halangan, rintangan, hambatan, dan bahkan ya, ancaman-ancaman yang mengancam nyawa kita. Kekasih Tuhan, tentu situasi para murid pada waktu itu, Stefanus dan para rasul yang lain, boleh menjadi teladan bagi kita. Kita harus menggunakan nalar dan akal budi kita. Kalau Stefanus itu masih bisa menghindar dengan menggunakan nalarnya, dia pasti akan menghindar, tetapi memang dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk menghindar. Sehingga pada akhirnya ya, apapun yang terjadi ia hadapi. Rajam batu pun ia hadapi. Tetapi pada para murid-murid yang lain, selama masih bisa menghindar, mereka menghindar. Nah, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu dengan nalar, dengan akal budi, dengan cara-cara yang manusiawi. Tidak asal-asalan, tidak iman yang membabi buta. Nah, soal berbicara iman yang membabi buta itu termasuk juga ketika kita ini berdoa. Semua kita doakan, segala macam keinginan kita doakan. Ya memang apa yang menjadi harapan kita itu memang seharusnya kita wujudkan melalui usaha dan harapan kita iya. Bukankah juga Tuhan Yesus katakan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Semoga kita tidak salah mengerti tentang hal ini. Saudara, konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah dalam konteks melakukan pekerjaan Bapa.
Jadi ini tidak terlepas dari perikop itu sendiri, tidak terlepas dari sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka kita harus melakukan karya kita, dan di dalam melakukan karya kita yang merupakan pekerjaan Bapa, pekerjaan keselamatan itu, maka kita perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita baca secara lengkap. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi itu bukan bagian yang tersendiri, tetapi bagian dari perintah untuk melakukan pekerjaan Bapa, untuk melakukan karya keselamatan yang diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya dimengerti oleh orang lain. Memberitakan karya keselamatan itu, memelihara keselamatan bagi orang-orang yang telah mendengar berita Injil dan kita sendiri tentu saja. Nah, karena itu maka kita berdoa untuk itu. Doa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, soal kemudian pengabulannya, apakah itu kemudian yang terjadi pada Stefanus itu bahwa doanya tidak dikabulkan? Oh, tentu tidak. Tentang pengabulannya itu terserah kepada Bapa. Pasti Bapa akan memberikan yang terbaik. Kalaupun Stefanus mati sekarang ini, maka ia telah menerima upahnya. Ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun ia nanti akan mati, ia juga akan mengalaminya demikian. Para murid yang lain yang tidak mengalami peristiwa yang sama seperti Stefanus, pada akhirnya pun juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, mari kita serahkan apa yang menjadi jawab atas doa kita itu terserah kepada Bapa. Sehingga dengan demikian kita meyakini yang terbaiklah yang akan diberikan kepada kita. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu. Karya keselamatan Bapa yang diberikan kepada umat manusia ini harus kita wartakan. Keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita pelihara. Mari kita wujudkan di dalam kehidupan bersama kita, di dalam kehidupan bersama di GKJ Bululor. Saling tolong menolong, topang menopang, doa mendoakan sehingga keselamatan kita terpelihara. Tidak ada orang yang menyimpang, tidak ada orang yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita kepada orang-orang yang belum mendengar berita Injil. Jadi kesaksian itu kepada orang-orang yang belum mendengar berita Injil, ya. Supaya mereka juga mendapat kesempatan untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan itu. Tidak mudah saudara, karena itu Tuhan Yesus katakan kepada kita, supaya kita berdoa kepada Bapa, dan janjinya ya dan amin. Ia akan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Satning bagi kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita yang didasarkan pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid. Ia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, sakramen perjamuan itu mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Tuhan. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Serta yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, seperti makanan dan minuman yang ada di depan kita ini, yang dapat memelihara dan menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia merendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut makan dan minum di dalam sakramen berjamuan ini dengan menghaturkan persembahan kita, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Dengan kita iringi memujikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan mengubah
Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini. Berkatilah kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghayati akan arti makan dan minum bersama di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan iman kami, sama seperti makanan dan minuman yang dapat memelihara kehidupan tubuh kami. Maka makanan dan minuman yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus ini akan memelihara kehidupan iman kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami. Persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus, Bapak kuduskan, Bapak terima, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan ajar kami supaya kami dapat dengan sukacita, sukarela mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Majelis jemaat-Mu di dalam mengelola persembahan ini Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, melanjutkan hidup kami mau serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah ini juga Bapak berkati. Bapak berikan kekuatan, Bapak berikan kesehatan, Bapak berikan kecukupan melalui kami semua. Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, dengan meletakkan tangan kita di dada kiri kita, kita berbaharui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Tuhan